Kembali lagi di channel Biosains. Kali ini Biosains akan membahas tentang materi konversi suhu Kelvin pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini pada soal yang pertama kita mengkonversi derajat Kelvin menjadi derajat Reaumur. Tetapi sebelum kita lanjut, kita harus kembali mengingat bahwasanya nilai pembanding suhu itu sangat penting untuk mengerjakan soal konversi suhu. Nilai pembanding Celcius adalah 5, nilai pembanding Reaumur adalah 4, nilai pembanding Fahrenheit adalah 9, dan nilai tambah kurang 32, nilai pembanding Kelvin adalah 5 dan ditambah kurang 273. Nah, setelah kita mengetahui keempat nilai pembanding ini, baru kita dapat dengan mudah mengerjakan soal konversi suhu. Kita mulai kerjakan soal yang pertama. Soal yang pertama kita mengubah 427 derajat Kelvin menjadi derajat Celcius. Lalu di sini ada sedikit perbedaan. Kita tidak perlu menulis nilai pembanding Celcius dan Kelvin. Kita tulis dulu yang ditanyakan 427. Lalu setelah 427 untuk diubah menjadi Celcius, kita ingat lagi bahwasanya jika yang diketahui atau kalau Kelvinnya di depan itu diketahui. Jika yang diketahui itu derajat Kelvin, maka dikurang 273. Nah, setelah seperti ini, kita hitung 427 dikurang 273, hasilnya adalah 154. Jadi, hasil dari konversi 427 Kelvin menjadi derajat Celcius adalah 154 derajat Celcius. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 288 derajat Kelvin kita konversi menjadi derajat Reaumur. Nah, ini baru kita tulis lagi nilai pembandingnya. Jadi, yang Kelvin ke Celcius kita tidak perlu menulis angka pembandingnya, tapi kalau Kelvin ke Reaumur kita menulis lagi angka pembandingnya. Nilai pembandingnya R itu 4, K itu 54/5 dikali 288 dikurang 273. Kenapa dikurang? Karena yang diketahui derajat Kelvin. Lalu kita kurung, kita hitung dulu yang di dalam kurung atau yang pengurangan. 4/5 kita tulis kembali, lalu dikali hasil dari pengurangan 288 dikurang 273 adalah 15. Jadi hasil pengurangan lalu kita kalikan 4/5 dikali dengan 15, sama langkahnya. Kita bagi dulu antara 15 dengan 5 baru dikali 4. 15 kita coret, 5 kita coret, 15 bagi 5 adalah hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan 4. 4 diturunkan 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi untuk soal nomor 2, konversi 288 derajat Kelvin menjadi derajat Reaumur adalah 12 derajat Reaumur. Ini soal yang nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Pada soal nomor 3, 328 derajat Kelvin kita konversi menjadi derajat Fahrenheit. Ingat, di sini kita agak panjang pengerjaannya, yang Kelvin menjadi Fahrenheit. Kita tuliskan dulu nilai pembandingnya. F itu 9, K itu 5, jadi 9/5. 9/5 dikalikan 328. Ingat, jika yang diketahui derajat Kelvin maka dikurang 273. Lalu jika yang dicari derajat Fahrenheit maka ditambah 32. Nah, jadi agak panjang ya, ada yang 273, ada 32. Selanjutnya kita kurung dulu, kita kurang yang 328 dikurang 273. Nah, 9/5 kita tulis kembali dikali hasil dari 328 dikurang 273 adalah 55. Hasil pengurangan ini 55 ditambah 32. 32 kita turunkan.
Selanjutnya, setelah kita dapat angkanya, kita hitung dulu yang perkalian 9 per 5 dikali 55 dengan cara kita bagi terlebih dahulu. 55 kita coret, 5 kita coret, 55 dibagi 5 hasilnya sama dengan 11. 11 dikalikan dengan 9, dari sini kita turunkan. Lalu ditambah 32. 11 kali 9 kita hitung terlebih dahulu. 11 kali 9 hasilnya adalah 99 ditambah 32. Tinggal kita jumlahkan, 99 ditambah 32 hasilnya adalah 131. Jadi untuk soal nomor 3, 328 dikonversi menjadi derajat Fahrenheit adalah 131 derajat Fahrenheit. Inilah soal yang nomor 1 konversi Kelvin ke Celsius, nomor 2 Kelvin ke Reaumur, nomor 3 Kelvin ke Fahrenheit. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Pada soal nomor 4 itu pengerjaannya sama seperti soal nomor 1. Di sini soal nomor 4, 531 derajat Kelvin kita konversi ke derajat Celsius. Kita tidak perlu menuliskan nilai pembanding Celsius dan Kelvin. Langsung saja 531. Ingat, jika K-nya di depan berarti diketahui, maka kita kurang 273. 531 dikurang 273 hasilnya adalah 258. Jadi 531 derajat Kelvin kita konversi menjadi derajat Celcius hasilnya adalah 258 derajat Celcius. Soal yang kelima. Di soal yang kelima, 318 Kelvin kita konversi menjadi derajat Reaumur. Maka ini baru kita kerjakan seperti soal nomor 2. Kita tulis dulu nilai pembandingnya. 4 adalah nilai pembanding R dan 5 adalah nilai pembanding K dikali 318. Lalu jika K-nya di depan berarti diketahui, berarti dikurang 273. Lalu kita dalam kurung dan kita hitung yang dalam kurung dulu nih. Tetapi 4 per 5 kita tulis kembali dikali pengurangan hasil ini. 318 dikurang 273 adalah 45. Setelah kita dapat hasil pengurangannya, lalu kita kalikan dulu. 4 per 5 dikali 45 dengan cara 45 kita bagi dengan 5, hasilnya 45 coret, 5 coret hasilnya adalah 9. 9 dikalikan dengan 4, maka 9 kali 4 hasilnya adalah 36. Jadi konversi 318 derajat Kelvin kita ubah menjadi derajat Reaumur adalah 36 derajat Reaumur. Soal nomor 6. Di soal yang nomor 6 kita mengubah 398 derajat Kelvin kita ubah menjadi derajat Fahrenheit. Ingat, di soal yang nomor 6 ini pengerjaannya hampir sama seperti soal nomor 3, yaitu kita tulis dulu nilai pembandingnya, yaitu 9 per 5, 9 nilai pembanding F, 5 nilai pembanding K. Lalu kita kali dengan 398. Ingat, selanjutnya, jika yang diketahui derajat Kelvin atau K-nya di depan dikurang 273, dan jika yang dicari derajat F atau F-nya di belakang berarti ditambah 32. Lalu kita dalam kurung yang dikurang terlebih dahulu. 9 per 5 kita kurang, kita tulis lagi, lalu 398 kita kurang 273, maka hasilnya adalah 125. Lalu 32 kita tambahkan kembali, kita tuliskan kembali. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 9 per 5 dikali 125, maka hasilnya adalah 125. Kita coret, 5 kita coret, maka 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25 dikali dengan 99 dari sini ditambah 32. Lalu kita hitung yang perkalian terlebih dahulu. 25 dikali dengan 9 hasilnya adalah 225 ditambah 32.
Maka hasil 225 ditambah 32 hasilnya adalah 257. Jadi konversi 398 derajat Kelvin menjadi derajat Fahrenheit adalah 257 derajat Fahrenheit. Jadi harap diingat kembali bahwasanya ini adalah contoh soal konversi Kelvin ke Celcius, Kelvin ke Reaumur, dan Kelvin ke Fahrenheit. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.